Orang selalu bilang bahwa metilagenol itu adalah feromon seks karena apa? Yang tertarik hanya yang jantan. Nah, apakah metilagenol itu feromon seks? Tadi sudah dibocori oleh Pak Afandi. Jadi metilagenol itu diproduksi oleh lalat buah betina bukan? Enggak. Diproduksi dari tanaman, selasih, ada sinelaleuca, sehingga kemudian ya ini ya selasih ini memproduksi metilagenol, sehingga kemudian apakah mungkin kalau itu sekferomon berarti selasih minta dikawini oleh lalat? Kan seperti terus di sini lalat buah betina itu tidak memproduksi sekferomon, tetapi dia menerima sekferomon dari jantan. Nah, oleh karena itu dan sekferomon itu hanya satu spesies Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya panjenengan punya sekferomon itu misalnya spesies A itu hanya menarik spesies A, tidak mungkin menarik spesies B dan C. Kenapa? Kalau dia menarik B dan C, berarti dia menarik pasangan dari jenis yang berbeda. Misalnya Homo sapiens dan Homo erectus itu kita manusia terus ada kera jalan terus kita kan karena beda spesies itu. Pada lucu ya. Nah, Bapak Ibu kan besok metilagenol itu berapa yang tertarik ke metilagenol? Kalau kita misalnya memasang metilagenol, berapa spesies alat buah yang tertarik metilagenol? 84 spesies. Sehingga tidak mungkin itu seks feromon. Kalau dia bisa menarik spesies lain, maka akan terjadi hybrid di alam, hibrida. Apa konsekuensi dari hibrida? Risikonya? Hibrida banyak. Dalam? Ya, anaknya hibridanya banyak, tapi nanti itu tidak bisa beranak lagi. Oh iya. Sehingga akan punah, ekstrim. Sehingga kalau terjadi perkawinan silang di alam, nanti hasil perkawinannya itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, ini yang paling utama di tempat kita kalau Bapak Ibu nangkap dengan metilagenol nanti dapatnya adalah Bactocera carambule, itu juga bisa menyerang salak. Bactocera dorsalis dulu disebut papaye ya Pak Aris, itu sinonim ya, itu yang menyerang salak. Bactocera umbrosa itu yang menyerang nangka. Nah, kemudian itu tadi ya hanya satu spesies itu metilagenol. Nah, apakah feromon seks diproduksi oleh lalat buah betina? Ternyata enggak ya. Ini hasil riset kami. Ini saya yang motret Bapak Ibu. Jadi tak suruh kawin, kawin tak motret. Bapak Ibu besok kapan lalat buah itu kawin? Enggak tahu. Enggak tahu. Saya bocori ya. Ini rahasia tapi jangan ngomong. Kawinnya adalah ketika matahari tenggelam. Ya. Jadi di lab kami itu ada riring. Riring itu budidaya lalat buah. Kami punya 4 spesies, Bactocera dorsalis, carambule, kemudian Albis trigata dan Geopodacus cucurbitae yang menyerang tanaman-tanaman cucurbitaceae. Itu di dalam lab kami tulisi Pak, Bu. Bagi mahasiswa dan dosen serta karyawan yang lembur kerja di lab tidak boleh menyalakan lampu sampai jam 7 malam. Karena begitu dinyalakan lampu, kawinnya gagal. Gitu. Mungkin izin ya. Jadi dia kalau matahari tenggelam kawin, dan itu kawinnya baru Bapak Ibu serentak. Oke, serentak. Jadi tadi Pak Afandi bilang tadi, yang dia makan metilagenol banyak, itu bau laki-lakinya itu feromonnya itu harum banget sehingga yang betina itu malah naksir. Nah, makin terkintil-kintil. Nah itu kawinnya baru sehingga saya mudah. Nanti Bapak Ibu kalau mau motret ya udah cari aja pas di tempat budidaya lalat buah itu pas sore menjelang matahari terbenam itu pasti kawin gitu ya. Nah yang di sebelah sana itu adalah saya membedah tentang seks feromonnya, ternyata ada di jantan. Kalau selama ini Bapak Ibu memiliki pemahaman bahwa yang mengeluarkan seks feromon itu yang betina,
Iya, itu kebanyakan ngengat. Kupu-kupu, ngengat, itu yang betina, nanti yang jantan ngikutin. Tapi untuk lalat buah yang Bactocera kita ini, yang mengeluarkan yang jantan. Jadi sebetulnya kalau kupu-kupu itu mengeluarkan seks feromon yang betina, itu untuk menarik jantannya. Oleh karena itu antena jantan lebih berkembang dibanding betina ya. Kalau ngengat meninggal dan kupu-kupu. Tapi kalau pada lalat buah, seks feromon dikeluarkan oleh jantan itu hanyalah untuk menundukkan yang betina saat dikawin itu tidak berontak. Jadi kalau dia seks feromonnya jelek, jantan itu kasihan Pak. Begitu kawin betina ini nggak mau berontak terus gitu. Tapi kalau seks feromonnya bagus, udah nyerah ya. Nah, penelitian mahasiswa saya itu S2 itu dia merekam suara kawinnya. Gitu. Jadi itu namanya Mbak Ayu itu S1-nya di NTB Mataram. Jadi saat kawin itu bunyi suaranya. Jadi suara apa ini? Gerakan sayapnya itu seperti kalau saya ingat kalau orang dulu waktu saya kecil sering nonton wayang uang ya, itu ada gandrung itu. Nah itu kan nyanyi-nyanyi supaya belum gitu kan, nah persis itu. Nah suaranya itu direkam, kemudian sama mahasiswa itu dibuat suara buatan untuk mengajukan perkawinan. Dan lumayan berhasil ya, tapi belum bisa diterapkan di skala lapangan, masih di lab. Kemudian ini apakah feromon seks diproduksi atau tidak? Enggak ya. Jadi bukan feromon seks. Jadi nanti kalau ada orang bilang bahwa kecil-kecil itu feromon seks, bukan. Tapi kalau ada yang bilang tutup ngeyel itu feromon seks, ya nggak apa-apa, nggak salah, cuma keliru. Nah nanti terus, ini pengenalan lalat buah untuk apa jenis-jenisnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pasang metilegenol di tanaman itu, ini saya ambil di kebun percobaannya UGM yang bawah yang atas di Malang di Mentimun, itu ada lalat buahnya. Jadi kalau di tanaman kukurbitase Bapak Ibu menggunakan ME di situ, ada yang masuk enggak? Ada. Masuk, tapi bukan yang menyerang mentimun dan melon. Karena yang menyerang melon dan mentimun tidak tertarik metilegenol. Nah kalau yang tertarik menggunakan apa? Kemudian kalau nanti tanaman kukurbitase ini hanya pengetahuan aja karena tidak ada hubungannya dengan salak. Karena dia tidak menyerang salak ya. Itu tertarik pada hiu, dan hiu bisa menarik 234 spesies lalat buah. Ini cukup banyak ya. Nah, kemudian ini, sekarang identifikasi lalat buah tadi. Misalnya gini ya, kita di lahan salak. Nah, di lahan salak kita pasang trap, maka masuk banyak sekali lalat buah. Ya, ini yang sering saya gunakan analogi untuk mudah menyampaikan ke Bapak Ibu. Sebetulnya bagaimana sih mengidentifikasinya gitu nih. Jadi ini gini. Nah, orang seringkali ketika menaruh ini di bawah salak, maka dikatakan lalat buah salak. Kalau di bawah pohon mangga, lalat buah mangga. Di bawah buah naga, lalat buah naga. Saya taruh di bawah bendera. Masuk enggak? Masuk. Berarti ini lalat buah bendera. Ya, betul nggak lalat buah bendera? Bukan ya. Kalau ini bukan, maka ini Bapak Ibu tidak boleh mengatakan itu lalat buah salak. Karena belum tentu. Ya kan? Di bawah bendera saja. Nah, lalat buah itu sifatnya polifag yang menyerang pada salak. Jadi dia juga menyerang belimbing, menyerang salak, menyerang jambu biji. Yang ada yang menyerang nangka yang tertarik metilegenol. Ketika kemudian kita pasang trap, dari semuanya itu masuk ke dalam sini. Maka ketika kita ditanya mana yang menyerang salak, ya kan? Itu menjadi sulit terjawab. Nah, oleh karena itu kemudian bagaimana untuk mengatakan, untuk melihat spesiesnya apa? Kenapa saya tahu spesies dorsalis dan karambole yang menyerang salak? Karena saya melakukan ini. Jadi saya ambil salak sebanyak-banyaknya yang terserang, yang ada belatungnya, saya pelihara, kemudian saya ngirim di lab, kemudian pupanya saya pelihara sampai jadi imago.
sehingga saya dapat parasitoidnya jenisnya apa saja, kemudian juga lalat buahnya. Nah, trapping ini memang kelebihannya praktis, kita pasang langsung dapat, tapi kita nggak tahu sebetulnya itu Dari yang mana? apa, gitu. Kemudian daerah sebarnya juga cepat diketahui. Jantan saja yang tertangkap. Jadi kalau kita butuh yang betina kita nggak bisa dapat, ya. Inangnya nggak diketahui. Tapi kalau dari sini tadi kelebihannya jantan dan betina tertangkap, inangnya kita tahu, parasitoidnya diketahui. Memang kekurangannya tidak praktis karena harus pelihara dulu, ya. Kemudian daerah sebarnya juga tidak cepat diketahui. Nah, kemudian ini yang apa yang saya lakukan dulu pertama kali tahun 2013. Tapi sebelum itu sebenarnya saya sudah rilis dari salah ya. 2013 ini saya filmkannya. Nah, ini di dalamnya ternyata ada belatunnya. Nah, ini belatunnya mati karena ditaruh di kresek. Makanya nanti kalau mau diriring itu yang supaya hidup itu ditaruh di kertas. Biasanya saya bawa kertas amplop itu, buah yang maksudnya masukkan di kertas amplop. Nah, ciri lalat buah itu ini. Nah, kita melenting. Jadi kalau larvanya melenting itu berarti lalat buah definitif. Lek mboten melenting berarti sanes. Ya. Komponen pengelolaan. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu, pabriknya lalat buah itu yang jantan apa betina? Betina. Yang produksi lalat buah itu yang jantan apa yang betina? Betina. Ya? Ya. Jantan apa betina? Waduh, Yang dua-duanya memproduksi nih ya. Sing ngendok. Sing ngendok yang laki apa perempuan? Bisa ngendok. yang ngendok yang jantan apa yang betina? Betina. Nah, kalau yang ngendok yang betina, terus bapak ini mata ini sing lanang dikuat ini kabeh ambek pitilek mau dikuat ini. Semua itu dikuat apa pengen ndok. Kira-kira entek enggak itu lalat ini? Itu ya. Tetapi apakah kemudian ketika kita menghabisi jantan tidak punya peran terhadap penurunan populasi? Ada. Makanya kita masih pakai wooden block tadi. Tetapi intensitasnya tidak bisa tinggi. Karena kalau sudah kawin juga masih tertarik methylation. Dan lalat buah itu harus kawin. Lek mboten kawin mboten saged netes ndoke. Tetap bisa bertelur tapi mboten netes. Nanti istilahnya napa? Tidak vertil, tidak vertil. Beberapa serangga tidak perlu kawin, kutu daun itu malah beranak kalau tidak kawin. Kalau kawin bertelur, tapi sering bertelur kawin. Nah, kalau jantan kita bisa menggunakan MEU itu pakai wooden block tadi, kita sama nanti pakai strainer untuk monitoring. Kalau betina pakai protein B, besok akan dipraktekkan ya, dengan Pak Afandi. Bagaimana penyemprotan protein B yang memang itu membunuh yang bertelur. Makanya kemudian kenapa Bu Atin, Pak Afandi, kemudian Bapak Ibu yang lainnya dari kementerian ya, yang tadi memberikan guidance dan Bu Hera dan sebagainya itu yakin karena kita sudah punya bukti ya. Jadi penelitian dengan asiar yang ada di Jawa Barat itu lalat buah yang pertama kita pasang metilaginol niko dapatnya 200-an per hari sampai 100 ya. Tapi begitu diperlakukan dengan protein ini, dengan wooden block dan lain sebagainya yang nanti kita praktekkan, sehari dapat satu saja itu sudah sulit. Sehari dapat satu saja itu sudah sulit. Artinya populasi sudah sangat turun. Nah, bagaimana pembuatannya besok akan dijelaskan secara jelas oleh Pak Afandi. Tapi prinsipnya ngeten, jadi di mana di situ sebaran lalat buah, kemudian kita membuat buffer zone. Buffer zone ini adalah semacam batasan di mana kemudian di situ tidak terhubung satu dengan yang lain sehingga yang dikelola itu bisa terbatasi. Ini nanti teman-teman karantina yang banyak juga berperan di situ. Nah, ini saya tunjukkan aja ada beberapa predator yang bisa dimanfaatkan. Ini semut jantan, ini penelitian saya. Jadi semut itu saya ajari untuk ngambil larvanya lalat buah. Jadi itu sebutnya yang hitam itu Pak, yang besar itu. Nah, itu sudah makan roti manis, tapi begitu ada lalat buah dia ngambil larvanya, gitu. Yang titik di atas semut itu saya warnai.
Jadi semut yang saya ajari saya warnai. Yang tidak saya warnai berarti tidak saya ajari. Yang tidak saya ajari tetap ngambil roti. Yang saya ajari dia ngambil lava. Gitu ya. Jadi tidak hanya anjing yang bisa diajari. Ternyata semut juga bisa diajari. Nah itu tadi yang membunuh lava. Ini yang di semut predator. Semut rangkang. Ini nggak perlu ajari. Semut rangkang itu kalau nggak diajari ketemu lalat baik cuma dilihat-lihat gini aja. Tapi begitu diajarinya langsung dia akan menyerang. Kemudian dia akan merekrut teman-temannya untuk mencari lalat buah. Karena lalat buah itu protein bagi semut. Ya. Kemudian parasitoid ini penelitian saya di jambu biji itu parasitoidnya di atas. Nah itu terbang-terbang. Ini ada lalat buah yang bertelur di situ. Kemudian parasitoid ini nunggui. Nah, kemudian setelah itu lalat buahnya sudah pergi, parasitoidnya mengetuk-ngetukkan antenanya untuk mendeteksi di mana ada telur. Ada telur dan lalat buah itu. Begitu ketemu langsung dicoblos gitu, dia bertelur. Ya. Nah, ini juga yang bisa kita jadinya ini sahabat petani gitu. Nah, di Turi saya mencoba membuat insektarium. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenalnya dengan gentong parasitoid itu ya. Ini saya buat lebih besar. Jadi dari gerabah lebih besar, kemudian nanti dibuang saja ke situ buah-buah yang busuk, nanti dikasih screen, nanti begitu keluar lalat buah dia terjebak di dalam, mati ya. Tapi begitu keluar parasitoid dia akan keluar ke alam. Ya, nanti diajari Pak Rais itu sudah biasa memanfaatkan insektarium ini. Nah ini adalah gambaran di luar negeri mereka memanfaatkan parasitoid, dan parasitoidnya ini ambil dari Indonesia. Introduksi saking Sumatera. Kemudian diperbanyak di sana. Di sana digunakan untuk pengendalian hayati. Nah ini yang dibiarkan secara banyak ini. Kemudian parasitoid ini tidak tertarik protein bed itu, sehingga kalau kita menggunakan protein ya nanti tidak membunuh parasitoid, relatif tidak membunuh. Budendok apalagi ya, parasitoid ini tidak. Ini adalah pabrik parasitoid. Nah parasitoidnya ini kemudian dibuat di pabrik itu. Ini dicoba pelepasannya dengan menggunakan pesawat atau drone ya. Nah ini kemudian pada suhu dingin dia pingsan, kemudian ditaruh di tempat ini. Nah ini parasitoid ya Bapak Ibu. Jadi cukup banyak sekali. Kemudian dimasukkan di pesawat, di drone. Nah di sini dari sini kemudian diterbangkan, dilepas. Artinya nanti kalau di sini dilepas di lahan salak ya. Nah fungsinya apa parasitoid yang di penelitian saya tadi yang di jambu biji tadi? Dia akan meneluri telurnya lalat buah dan tanpa lalat buah. Nah ini diterbangkan kemudian dilepaskan dari udara. Kalau ini tahap risetnya dilepaskan dalam bentuk imago itu Pak. Kalau di bentuk pupa kan itu dimakan semut gitu nyandar. Nah ini bentuk imago dan ternyata antenanya masih mulus, kemudian sayapnya juga masih utuh. Nah nanti ini akan dipraktekkan besok oleh Pak Afandi yang awalnya itu orang menyemprot lalat buah begini, yang sekarang bisa hanya di spot-spot saja, sehingga hanya sedikit. Kemudian umpan protein ini dari hasil penelitian saya tunggui satu hari itu rata-rata 36 betina yang tertangkap, yang mati. Kemudian hanya 5 ekor jantan, sehingga protein B itu lebih cocok untuk betina. Karena betina yang tidak memakan protein itu ovariumnya tidak berkembang. Kemudian ini perhitungan kasar saja. Kalau dari 36 betina, misalnya telurnya 400, itu kali 400, maka ada 14.400 telur yang tidak diletakkan dalam sehari. Kalau kita pakai protein ya. Kemudian kalau di dalam buah salak itu, satu salak ada 20 belatung,
maka dibagi 20 ada 720 buah salak yang bisa diselamatkan dalam sehari. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu melihatnya adalah keberhasilan pengendalian AWM ini apa? Jumlah tangkapan lala buah? Enggak, karena Bapak Ibu nggak nangkap. Kan pakai wooden block nggak ketangkap. Protein juga enggak. Apa yang bisa dilihat? Jumlah sortirannya berkurang. Biasanya kalau saya panen itu nyortirnya bisa 1 kuintal, nah ini hanya 1 kilo misalnya. Nah ini adalah keberhasilan, nanti bisa dilihat dari situ. Nah sehingga kemudian fungsi standard 5 ini adalah untuk apa? Monitoring, bukan untuk pengendalian. Ya. Perlu dipasang, ya perlu. Nanti disampaikan Pak Fandi berapa hektar dipasang berapa, itu untuk monitoring. Untuk menghitung jumlah berapa sih lala buah yang masih ada di lahan kita, itu dengan menggunakan ini. Kemudian wooden block ini dipasang, ini yang tadi direndam tadi, ya, itu 4 methylenol sama 1 insektisida. Kemudian ini nanti dicangkolkan gitu ya di bawah situ, sehingga ketika nanti ada lalat buah yang datang, kemudian menghisap di situ dia langsung mati. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin tahu berapa sih yang sudah saya bunuh, sulit diketahui itu. Karena kita nggak perlu tahu dia yang mati berapa. Yang penting adalah berapa buah salak kita yang bisa kita selamatkan. Nah, oleh karena itu kemudian kalau ini bisa untuk pengendalian ya, kemudian umpan protein harapannya nanti penurunan populasinya begini ya. Umpan protein, kemudian target betina, umpan pakan, wooden block jantan sampai tercapai. Kalau ada di situ peran predator parasitoid sampai tercapai ALPP, yaitu area of low pest prevalence. Artinya bahwa di area kita itu lazimnya populasi lala buah itu selalu rendah. Nah, hitungannya nanti seperti ini sehingga AWM itu nanti stainernya dipasang per 4 hektar itu 1 stainer gitu, cuma 1/4 hektarnya. Nanti dilihat kalau itu harapannya FTP yang tadi disampaikan Bu Atin, yaitu jumlah lalat buah perangkap per hari itu kurang dari 1 ya. Begitu. Nah ini saya bekerja sama dengan Universitas Multimedia Nusantara itu membuat apa itu namanya membuat aplikasi yang kemudian nanti harapannya juga sinergis dengan program Bu Atin ini ya, nanti terus kemudian dengan Pak Afandi juga mau kita kembangkan bagaimana nanti Bapak Ibu untuk mengetahui jumlah lalat buah di lahan itu hanya dari HP saja. Karena lalat buah yang masuk di sana sudah langsung terrecord di HP. Sehingga nanti akan memudahkan Bapak Ibu POPT untuk melakukan guidance ke petani. Oh ini loh, sapi ini, gitu ya. Sehingga ini yang sedang kita kembangkan. Ini yang kita coba di yang terdekat dulu di Mitra